Oke guys, kembali lagi kepada channel Dion Gustian. Salah ya. Ini loh. Kok gimana nih? Aduh. Gimana ini? Aduh, suatu kehormatan sangat ya. Silakan. Gimana ini? Oke guys, balik lagi sama gua Dion Gustian di sini. Sebelumnya gua mau ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Semoga semua aman, semuanya aman jaya seperti biasanya. Nah, jadi kali ini masih di hari yang sama, di tempat yang sama. Gue juga harus berterima kasih dulu sama yang punya tempat. Ada namanya, mau disebut nama kamu siapa? Mawar? Oh salah. Siapa? Oh Givari ya. Nanti ada Instagramnya kalau misalnya kalian mau nyewa orangnya, maksudnya nyewa tempatnya gitu kan. Aduh. Oke, back to topic. Jadi ya gue terima kasih banget karena yang udah nyediain tempat ini. Tempatnya enak, dekat rumah gue juga. Dibilang ya tetangga gue juga ya. Jadi seperti yang udah kalian lihat di sebelah gua ada ada apa nih? Ada siapa nih? Ternyata kita kembali lagi. Oh iya. Nah, jadi seperti yang ada di video sebelumnya juga sempat ada juga. Kalian bisa lihat linknya di atasnya, nanti dicantumin juga kalau kalian belum nonton yang NMAX-nya itu. Nah, kalian bisa lihat nih di sebelah ini ada, mau dipanggilnya apa nih, Jenderal, Bos, AA. Oh, jangan. Siapa nih? Airmod 23 Seleb bukan? Waduh, bukan. Seleb juga bukan. Oke, jadi ini ada Airmod 23 ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Jadi perkenalkan diri lagi atau sok coba? Nggak usah kayaknya ya. Karena udah sedikit dikenal juga. So artis ya. Aduh, so artis. Gitu kan ya. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang motor seperti biasanya. Nah kan di video sebelumnya gue dikasih kesempatan buat nge-review Blue Airmod 23 nih. Betul. Wah senang banget sih ya. Sebelumnya terima kasih banyak sama karena udah nyediain waktunya. Jadi buat kalian yang mau tahu, ini sibuknya apa? Sibuk di variasi 53, sibuk sama banyak lah ya. Kalau disebutin satu-satu mah banyak lah ya. Alhamdulillah. Pokoknya mah sibuk lah gitu ya. Jadi semenjak video kemarin terakhir kita syuting itu kita jadi deket sih ya. Iya betul. Jadi ketemu terus, bikin circle baru ya. Anak Ugal Bandung, sering ketemu tiap minggu. Oke, jadi si AA ini juga banyak kebantu lah ya di circle anak Ugal buat kayak Kevlar, repaint, terus percoakan sama spare part ya, kayak option part kayak master rem, selang rem dan lain-lain gitu kan. Kayak spion yang pakai si Mimi ini juga dari si AA nih. Ya, terbaik. Betul. Ini tuh tadinya spionnya nih ya, sedikit cerita. Spionnya tuh nempel di Mio ini. Cuma karena gue males nyari-nyari biar cepet, gue beli yang AA, kasarnya mah gitu ya. Iya. Beli yang di motor ini. Nah, si Airmod 23 ini beli yang baru. Malah sama aja kan gitu kan. Ya jadi kayak gitu ceritanya. Oke deh ya, sekarang kita pengen bahas sedikit dulu nih. Kenapa sih Mio? Sebetulnya sih ada kisah cerita sedikit ya. Mio itu mengenang masa lalu seketika waktu masih ABG. Oh, kamu karena baru 17 tahun ya? Alhamdulillah masih 17 tahun. Oke. Kebetulan memang banyak cerita momen pertama punya motor Matic sebelum Matic besar ya. Berawal dari Mio sih. Ya mungkin ngelihat Mio sih pertama kalau yang mungkin masih OM, kalau dulu ya mungkin B aja, cuman iseng-iseng juga, balik lagi seperti cerita NMAX, iseng-iseng berhadiah, dan alhasil jadinya seperti ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu mungkinnya ini motor konsepnya seperti apa. Dengerin baik-baik ya guys. Untuk konsep mungkin ini termasuk OM enggak, dan lain-lain pun enggak. Ini punya konsep tersendiri yaitu look style Airmod 23. Oke, nice. Jadi tepuk tangan. Tidak dipungkiri ya, mungkin ini proses demi proses. Nge-build ini tuh dulu berkisar di nggak nyampe 1 bulan lah. Dari awal beli motor. Dari awal. Beli motor kondisinya kayak apa sih ya? Waduh, kalau dulu lupa ya, coba
punya kenangan untuk difoto dulu mungkin ya. Dulu saking bangganya lagi punya Mio lagi, nggak sempet sampai nggak bisa tidur karena ini COD dapat dari orang Margahayu, COD di Cicahem. Kebetulan malam-malam. Buat orang Margahayu yang COD-nya Cicahem sama Airmod 23, lihat nih motornya udah jadi kayak gini. Jadi motor yang lu jual gak ke orang yang salah, ada di orang yang tepat. Jadi tenang aja. Jadi kondisinya gimana sih ya? Dulu sih kalau untuk engine ya, di ukuran tahun 2006 ini masih terbilang ini motor terawat ya. Oke. Nah, ya not bad lah ya. Iya. Gak kayak waktu si Mimi waktu awal. Masih mending ini lah. Masih mending ini. Masih mending ini. Enggak deh, enggak deh. Oke. Lebih buluk ini benar-benar asli. Lebih buluk ini. Ini juga buluk sih ya. Ya udah, oke, lanjut. Nah, gimana? Nah, mungkin pertama sih niat berawal untuk Mio ini kita pengen OEM sebetulnya. Balik ke kondisi awal ya. Kembali awal. Kayak waktu keluar dari dealer maksudnya guys. Betul. Jadi OEM tuh original equipment manufactured. Jadi ya bawaan pabrik lah ya, dibilang gampangnya. Iseng-iseng akhirnya ya jadi seperti ini ya. Mungkin karena sudah terbiasa dan terbiasa pakai motor yang punya keanehan tersendiri ya, punya ciri khas tersendiri. Ya jadilah beginilah. Iya. Jadi tadi kan di-mention sama Depur nih ya. Katanya ini ada punya apa ya? Airmod 23 look style berarti ya, bisa dibilang. Nah, buat kalian yang penasaran Airmod 23 itu apa? Kalian bisa nonton di video sebelumnya waktu gua nge-review NMAX, ada video deep talk-nya juga sama orang yang sama ya. Masih tetap sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin kasep lah ya, makin ganteng gitu ya, makin terkenal gitu ya di kalangan apa nih ya? Terkenal ya? Di kalangan apa aja lah. Harus. Oke, tut sensor. Lanjut mungkin langsung review atau gimana nih? Pengen tahu, itu konsepnya udah jelas lah ya. Kenapa milih Mio juga biar terkenang masa lalu lah ya. Terus mungkin biar apa ya, buat orang-orang juga tahu kali ya, kalau kita walaupun cuman punya mungkin Mio dianggap sepele mungkin ya. Mio cuman ya udah sih Mio buat ke pasar gitu kan. Tapi ya ada loh gitu yang bisa dibikin sebaik mungkin lah ya. Betul. Anggap aja Mio yang di kanan gua maksudnya, atau di kiri kalian ini yang udah full dengan budget sekian, sedangkan Mimi yang ada di sebelah gua ini yang ada di kanan kalian itu cuman ya budget masih ongoing lah ya. Motor ini juga belum beres, jadi ditunggu aja kelanjutannya tentang Mimi. Sekarang kita fokus dulu ke Blue Airmod 23 atau Mio Smile ya, atau Sporty? Sorry. Mio Sporty 2006 ya? Iya, betul. 2006. Pemilihan konsepnya udah jelas karena ini sesuai isi hatinya si AA ya, Akang Airmod gitu kan. Jadi gue pengen nanya aja nih ya, tipis-tipis lah ya kita ngobrol, biar nggak terlalu panjang juga durasinya. Oke. Kenapa sih A? Pengen balik lagi aja sih. Kenapa sih A full spare partnya dari KTC? Intinya sih banyak orang yang bilang ya, katanya sih Airmod 23 itu brand ambasadornya KTC. Sebetulnya bukan sih ya. Karena sudah merasa nyaman dengan speknya, dengan karakteristiknya si KTC itu, menurut Airmod 23 pribadi sih itu memang sangat sudah nyaman ya untuk race, untuk daily, untuk touring gitu ya. Oke lah, cukup well lah ya. Mensupport untuk di kalangan tersebut sih sebetulnya. Berarti hampir full lah ya, pakai KTC lah ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Karena kan kalau ban nggak mungkin pakai KTC karena nggak bikin. Nggak ada juga gitu kan. Nah jadi dapetin part-part ini tuh dari mana sih gitu? Kebetulan saya sih lebih dipercayakan kepada Variasi 53 ya. Thank you banget untuk Variasi 53 yang sudah membantu untuk nge-build part KTC-nya di motor Airmod 23 ya. Thank you juga Ko Cica yang sebagai ownernya 53, dan Ko Ivan dan Ko Jun, terutama Ko Jun nih yang sering direpotin ya. Sorry banget. Tapi ini hasil mantap. Thank you. Mantap jiwa, memang luar biasa. Spesial. Debat. keren. Emang dari awal lihat ini Mio senang sih ya. Iya. Thank you. Keracun juga. Karena ada Mio ini, gue juga kepikiran buat main Mio lagi waktu itu. Karena gue juga mainnya Aerox gitu kan. Nah maksudnya karena kenapa gue nggak ngambil Mio yang sama kayak AA model kayak gini? Yang pertama, badan gue lebih besar. Betul. Motornya terlalu kecil, kasarnya kayak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, ada versi yang agak gendut dikit nih. Makanya jadilah si Mio Soul 2006 ini akhir kayak gitu. Jadi ya cukup terinspirasi lah dari AA. Walaupun gue ngerasa gue nggak bisa ngejar modifannya gitu kan.
gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita kan di dunia otomotif itu tidak boleh ada perbedaan. Itu aja sih. Oke, nice. Ya, jadi mau kasarnya mau motor standar pun ya kita open aja sih ya. Betul. Berteman ya nggak sih? Ya. Betul. Cuman ya kalau misalnya emang kalian tahu mungkin kita suka julid atau kayak gimana ya wayahna nya. Candaan itu. Itu mah candaan. Lebih ke motivasi ya. Motivasi, betul. Motivasi terbaik adalah itu hujatan. Canda mulu gitu kan. Lanjut ke motornya, kita back to topic aja ya. Yes. Itu kenapa milih KTC? Karena udah jelas orang-orang tahu R-Mod 23 itu sebagai brand ambasadornya KTC, bisa dibilang lah ya, melalui jalurnya variasi 53. Variasi 53 itu ada di Jalan Cikawao ya. Cikawao, betul. Nomor 53 ya? Nomor 53. Ada kalau misalnya dari stopan perempatan itu mah deketnya dari belah kanan ya? Ya, sebelum persisnya dari situ deket juga sebelum lampu merah lagi sih. Ada di sebelah kiri. Jadi buat variasi 53 bisa kali ya. ya. Bisa. Tipis-tipis gitu kan. Ini Mimi, aduh, kalipernya standar gitu kan. Canda. Tapi kalau misalnya kontak aja ya. Kontak aku ada di Adepur ya, variasi 53, jadi boleh. Oke, lanjut. Anjir gitu kan. Lanjut, tak. Motor ini bangun kurang lebih sebulan ya? Sebulan. Oke. Juga banyak kerjaan bisa dibilang R-Mod 23 workshop ya? Iya, itu betul. tuh apa sih, orang-orang perlu tahu, Sebetulnya R-Mod 23 itu dulu berawal dari repaint ya. Berawal dari repaint dan merambah juga ke dunia karbon, terinspirasi oleh teman. Oke. Dan teman punya sahabat dan akhirnya dikenalkan untuk kerjasama menjadi R-Mod 23 Kevlar. Dari sebelum R-Mod 23 Kevlar itu yang dulu pernah cerita pun R-Mod Design ya. Iya. Karena dulu R-Mod Design itu, kenapa R-Mod Design ya, R-Mod tuh senang memodifikasi motor untuk sendiri. Itu sih sebetulnya dulu ya. Poinnya tuh ya. Ya, okay. Cuman makin kesini akhirnya alhamdulillah inspirasinya bisa dijadikan untuk orang lain juga sih. Dan akhirnya pada itu menjadi sebuah usaha kecil-kecilan. Oke. Jadi gini guys, maksudnya kesimpulannya ya. Maksudnya Adepur ini atau R-Mod 23 ini, hampir keceletot ya angkanya. R-Mod 23 ini pertamanya itu awalnya memodifikasi buat motor sendiri. Tapi mungkin biar lebih puas ya. Betul. Segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Betul. Dengan disupport spare partnya dari variasi 53 ya. Seperti itu kan. Tapi pada akhirnya bisa jadi inspirasi buat orang lain pun bertanya, ya udah daripada dikeorangin mending langsung dikerjain aja sama R-Mod 23 workshop gitu ya. Betul. Kurang lebih. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih, pasti penasaran semua nih. Di R-Mod 23 bisa repaint ya. Ya. Kevlar atau karbon bisa dibilang. Dry juga bisa, dry karbon. Cetak ya, bisa dari bikin mal baru ya. Betul. Jadi buat kalian yang pengen dry carbon atau pengen lapis bisa, pengen seratnya mau warna apapun bisa, kualitas resinnya segimanapun bisa. Aduh, helm AGV gue nggak dibawa sih ya. Oh iya. Harusnya dibawa sih, itu ada contoh yang emang bener kasarnya masterpiece lah ya. Jadi emang bisa segala macem, mau serat Kevlar bentuk apa, yang lagi ramai sekarang Forge Carbon tuh yang lagi main di Jakarta, terus ada hexagon ya. Terus mesin twill warnanya biasa juga bisa ya. Bisa juga bisa. Resinnya ada yang dari paling murah sampai yang termahal pun ada ya. Ada. Jadi kalian nggak usah khawatir, jangan malu, karbon mah mahal, bisa konsultasi nih. Kalau kalian bingung, R-Mod 23 punya jawabannya. Anjir, promosi banget ya. Oh iya betul. Bisa kali.